kita ini menyusun untuk profesi pemandu panjat. Sementara standar panjat tebingnya ini sendiri belum ada. Standar apa sih yang safety-nya di panjat tebing? Itu belum ada. Standarnya itu belum ada. Kode itu juga belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media. Alhamdulillah kita kali ini ada di sekretariat FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol ringkas sama salah satu tokoh panjat tebing di Indonesia yang udah kita kenal nih, agak-agak famous. Bukan agak-agak, emang famous. Beliau dari komunitas Mapala UI, kebetulan juga dari Wanari juga. Siap. Nanti kita kulik-kulik sedikit, kita ngobrol panjang tentang khususnya tentang kompetensi seorang pemandu. Jadi kalau teman-teman pemanjat itu sekarang ada istilahnya pemandu ya. Pemandu panjat tebing ya. Pemandu panjat tebing. Dan itu ada sertifikasinya. Kita akan ngobrol tentang itu. Sebelumnya kita kasih kesempatan sama Pak Adi untuk memperkenalkan secara profilnya, Pak. Silakan Pak Adi. Terima kasih, jadi terima kasih Explore Media ya. Siap. Namanya ya. Saya maaf baru dengar jadi baru. Siap. Agak gagu ngomongnya. Jadi saya almost famous, bukan famous di panjat tebing. Oh, iya. Kalau yang famous tuh Pak Hendrikus, Pak Hari Sulistiarto gitu. Atlet-atlet juara dunia itu famous dan pelatih. Kalau saya senangnya naik gunung dan menyadari bahwa dasarnya naik gunung itu panjat tebing. Jadi saya coba belajar manjat tebing. Nah, itu yang membuat mungkin saya dikenal panjat tebing. Untuk yang terakhir ini saya dapat kepercayaan dari FPTI jadi ketua tim perumus rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk pemandu panjat. Baru selesai Desember kemarin. Rancangan 2022. Jadi itu sebenarnya standar kompetensi untuk profesi pemandu panjat yang pertama kali dibuatnya tahun 2010. Oh, udah lama. Udah lama. Jadi kurang update juga. Pertama dibuat waktu itu saya di PPFPT bertugas waktu itu sebagai sekumnya. Jadi itu belum difasilitasi waktu itu. Itu sudah, itu Kemenparekraf yang memfasilitasi, bekerja sama dengan BNSP, orang-orang BNSP yang memberikan bimbingan cara membuat standar kompetensinya. Kita di FPTI cuma tahu manjat, cuma tahu bawa orang manjat gitu ya. Boleh dibilang instruktur manjat mungkin ya, tapi belum bersertifikasi, belum profesi ya. Atau pemandu, karena banyak anggota FPTI yang dulu juga bawa orang manjat ke Kartens dan manjat mungkin di Citatah gitu ya. Dan yang 2022 kemarin Desember itu revisi. Jadi kan di dalam setiap kegiatan pasti teknologinya nambah, maju, tekniknya ada yang berubah, mungkin itu yang kenapa standar kompetensi itu sebenarnya setiap 5 tahun harus direvisi. Cuman biayanya memang gede kan, makan waktu. Mikirin perkembangan, mikirin itu makan waktu. Itu tim perumusnya itu Pak Adi ketuanya? Saya ketuanya. Pas 2010 juga tuh? Waktu 2010 saya tidak. Karena saya sekum di PPFPTI, saya seperti pengawasnya lah, apa namanya? Advisornya gitu. Dewan. Iya sih kayak gitu. Itu yang kemarin lebih berapa orang anggotanya? Anggotanya 10, yang ditunjuk PPFPTI itu ada 7. Saya, Pak Hendrikus, Pak Dadang Sukandar, Adolf Asiolan, itu Virgo Dirgantara memang bukan dari PP tapi dia pemanjat, dia di Konsina ya, grup Konsina suka bawa orang manjat ke tebing alam wisata. Itu yang dari PPFPTI mungkin ada yang saya lupa. Oh, Jamaluddin, dia pemanjat juga tapi dia profesi day jobnya kerjaannya tuh di
HSE, Health Safety and Environment di Sinarmas atau di Jarum, saya lupa. Ya, gitu. Jadi memang dia bidangnya itu. Terus ada 3 lain, akademisi, master asesor dan asesor. Walaupun saya sendiri asesor, tapi ada asesor dari LSP Pramindo. Berarti ada tiga unsur ya? Ada 3 unsur ya. Akademisi, asosiasi ya, pemerintah. Ya, enggak, bukan. Jadi asesor dari LSP. Akademisi sama dari master asesor. Itu usulan itu atas dasar asosiasi khususnya FPTI atau dari pemerintah minta tolong bikin ini apa? Jadi dalam hal kami ini itu datangnya dari Kemenparekraf. Jadi Kemenparekraf minta ke FPTI untuk diadakan. Mereka mintanya melalui LSP karena kebetulan di kita ini sejauh saya tahu LSP Pramindo itu satu-satunya yang mengkhususkan diri di pramuwisata. Pramindo apa? Pramuwisata Indonesia. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Jadi mereka yang ngeluarin sertifikat profesi khususnya pemandu nih LSP ya. Jadi karena mereka punya networking ke Arung Jeram, ke wisata petualangan. Jadi Kemenparekraf minta ke mereka, ya mereka yang merekomendasikan akademisi, master asesor dan asesornya. Kira-kira saya masih belum nangkep ini. Anggaplah saya awam nih. Jadi kemarin saya yang saya tahu kan cuma ada pemandu gunung gitu. Sekarang ada pemandu panjat tebing. Artinya kalau saya melihat pemandu gunung itu bicara secara ekonomi itu pasarnya jelas. Kalau pemandu panjat tebing memang ada ini konsumen dari teman-teman atlet memanjat itu suka ada pengen tamu di pandu gitu naik manjat gitu. Ada gitu kan? Ada lah, profesi itu sebenarnya ada ya, demand untuk membawa orang ke rute-rute panjat tebing ada. Kalau di kita lebih banyak memang anak-anak atau keluarga, gitu. Sekarang ini sebagai faktanya ya, di Gunung Parang itu ada Via Ferrata, ya Via Ferrata tuh yang jalur manjat tapi dibuat dari tangga-tangga besi, ya, itu sudah ada, bahkan ada 3 atau 4 perusahaan yang bikin jalur-jalur di sana secara komersial. Kita naik situ mesti bayar 300.000 atau berapa, saya kurang hafal angkanya. Tapi itu artinya ada. Dan satu lagi di Bukit Kelam kalau nggak salah di Kalimantan, ya, Kalimantan ada. Di Jawa Timur saya dengar juga ada. Jadi artinya demand-nya sebenarnya ada. Kebetulan di RSKK ini yang sedang diusulkan nih sudah selesai dibuat tapi harus disahkan oleh Kemenaker. Itu ada unit kompetensinya pemanduan via ferrata. Jadi ada. Ya, kalau pertanyaannya tadi ada apa enggak? Kalau pertanyaan besar atau tidak, kalah besar memang dari pemandu gunung. Nah, makanya saya agak ini juga sih Pak Adi. Memang ada Pak, istilahnya orang yang minta dipandu manjat gitu. Sampai dibikin standar kompetensi. Kayak misalnya kalau contohnya Gunung Parang, Tebing Parang itu mungkin bukan manjat ya, atau manjat juga atau gimana? Tebing Parang yang via ferrata. Yang via ferrata itu. Via ferrata kalau dalam standar kompetensi kita masuk ke dalam wilayahnya panjat tebing. Ya. Enggak, saya pikir yang dimaksud kompetensi pemandu manjat itu benar-benar manjat, tapi nggak harus gitu ya. Ya. Jadi di dalam standar kompetensinya itu bukan ada namanya kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang terkait dengan panjat tebing. Tapi ada juga kompetensi pendukung. Jadi kalau sebagai pemandu kan nggak mungkin, kalau cuma bisa manjat aja agak kurang lah. Kan kalau bawa orang paling nggak mesti bisa narasi, mesti bisa storytelling gitu. Nah itu ada kompetensi pendukungnya. Harus bisa melayani kebutuhan transportasi.
Kan contohnya begini, misalnya orang ini wisata, datang ke Indonesia untuk wisata ke Jakarta, terus dia pengen salah satu program wisata dia pengen manjat di Citata. Artinya si pemandunya itu nanti mungkin begitu dia datang ke Jakarta, misalnya lewat bandara Suta, jemput di sana untuk ngangkut pakai bus atau apa ke tebing. Jadi si kompetensi pemandunya itu harus bisa menyambut, harus bisa bantu ngatur transportasi daratnya dia sampai ke Citata, sampai termasuk manjatnya. Iya. Itu dari sisi apa ya, tahapan proses standar itu pelayanan. Ya. Tadi yang saya maksud kalau misalkan ruang lingkupnya tebing itu sendiri, yang kebetulan tadi contoh yang Pak Adi bilang di Parang itu, apakah pemandu panjat itu tidak harus dia manjat gitu? Kayak misalkan tadi kalau tebingnya pakai tangan itu masuk kategori seperti itu apa gimana? Jadi di dalam inti panjat tebingnya sendiri kan selain manjat ada safety. Dan safety-nya itu berlaku mau di via ferrata, mau di jalur sport yang misalnya 513, 514 atau 8C, 8A gitu, itu terpakai. Jadi ada tali temali pasti terpakai di baik via ferrata maupun di jalur yang paling gampang sampai jalur yang paling susah, simpul 8 terpakai. Dulu waktu saya mulai manjat tahun 80-90-an itu jalur yang multi pitch sport climbing belum banyak atau bahkan belum ada. Yang pertama saya ingat itu mungkin di Lembah Kera ada yang lebih dari satu pitch. Sekarang jalur multi pitch itu banyak, dan jalur multi pitch ini laku. Oh iya, kalau tentang itu Pak Adi, apakah ini standar profesi ke orang ya Pak Adi? Bukan ke orangnya, bukan ke tebingnya? Bukan. Oh iya. Itu nanti harus dibuat lagi. Iya. Yang sarana prasarana. Jadi ini emang ini salah satu permasalahan dalam menyusun ya. Kita ini menyusun untuk profesi pemandu panjat. Sementara standar panjat tebingnya ini sendiri belum ada. Standar apa sih yang safety-nya di panjat tebing? Itu belum ada. Standarnya belum ada. Kode etik juga belum ada. Kode etik di pemandu panjat belum ada. Yang sejauh saya tahu ya, kode etik di panjat tebing sendiri memang ada. Kayak kita ke Siung tuh ada papannya ditulis bahwa ini kode etiknya begini-begini. Tapi apakah itu sudah diakui oleh secara nasional? Oleh ini saya belum tahu. Setahu saya belum. Gitu, belum diresmikan. Jadi artinya kode etik itu berlaku lokal di masing-masing. Kalau ngobrol kode etik agak panjang kan. Kita geser ulang. Siap. Itu yang saya mau jelasin ya, Jali. Karena nggak ada standarnya untuk misalnya yang namanya simpul 8 yang betul itu standar kayak apa itu belum ada. Jadi kita semua ini teman-teman yang dari Wanadri belajarnya dari senior Wanadri dan dari buku yang ada di diktatnya Wanadri kan, yang di Mapala begitu, teman-teman di Skyger begitu. Jadi itu standarnya masing-masing. Kalau figure of eight kebetulan sama, tapi yang lainnya misalnya bikin Z-trick belum tentu sama. Improv. Kadang-kadang ada yang mengizinkan nggak usah pakai pule tapi pakai karabiner bisa gitu. Ada yang mengizinkan boleh pakai jumar atau boleh pakai ascender, tapi yang lain boleh pakai prusik gitu, pakai simpul untuk ini. Jadi standarnya itu belum disusun untuk nasional ya. Dengan tidak adanya itu sebenarnya menjadikan masalah di ini. Si penyusun standar profesi pemandu itu harus juga merefer ke itu, karena ada di dalamnya kan. Kompetensi intinya pasti ada, bikin simpul. Sampai secara teknis ada itu. Ya dibikin, diadopsi. Di aturan itu ada. Ada dong, di SKK ini ada. Tapi akan lebih kuat kalau itu dibuat dulu sebenarnya. Dimiliki. Jadi kita cuma mengambil apa yang dipakai oleh berbagai asosiasi ya
maksudnya komunitas pakai apa itu kita satukan, itu kita ini. Tapi harusnya itu sebenarnya kalau untuk sebelum jadi pemandu kan orangnya harus jadi pemanjat dulu kan. Nah, standar pemanjatnya ini yang belum ada. Jadi ini karena bicara profesi kan tadi. Iya, bicara profesi. Pemanjat. Bukan. Nah, kalau pemanjat mungkin ranahnya FPTI kali ya. Iya, karena FPTI. Ya. Kalau sesuai dengan ADRT FPTI, semua kegiatan panjat tebing itu di bawah naungan mereka. Jadi pemandu pun selama dia panjat tebing masuk. Nah, kalau tentang SKK ini, Padi yang kemarin dibahas itu, kalau boleh tahu itu setebal apa hasilnya Padi? Misalkan dalam bentuk berapa bab atau berapa pasal atau? Jadi ada dulu yang pertama itu hanya 20 unit kompetensi. 20 unit kompetensi. Yang sekarang ini 50. 50. Jadi yang baru adalah Via Ferrata masuk. Terus kompetensi marketing masuk. Marketing untuk pariwisata panjat. Kenapa masuk? Karena umumnya pemandu panjat itu tidak bekerja di perusahaan pariwisata, dia umumnya freelance. Nah, jadi dia harus punya kemampuan menjual tebingnya, menjual dirinya. Itu jadi kompetensi itu kita masukkan ke dalam. Kalau yang Pak Adito, kira-kira jumlah pemandu pemanjat itu di Indonesia banyak atau gimana? Ada berapa banyak Pak? Ya sekarang yang udah disertifikasi 3 kali ya, per sertifikasi sekitar 30-an orang, mestinya udah di atas 100 jumlahnya. Ada berapa? Yang disertifikasi. Ada berapa tahapan Pak nih? Sertifikasinya? Sertifikasi kalau sekarang ini ada magang ya. Nanti dia sebenarnya ada 5 tahap, tapi yang 2 pertama itu belum bukan profesi. Yang profesinya nanti yang artinya yang pratama, terus madya sama ahli. Pratama, vidya sama ahli. Maaf, udah lewat hampir sebulan kelar, jadi saya lupa istilahnya. Mesti lihat di ini. Oh itu 3 kategori seorang pemandu panjat gitu. Ya. Tapi ada 2 tahapan di awal. Ada 2 tahapan di awal. Jadi ada mereka magang. Syarat juga itu. Iya, syarat juga itu. Itu berarti ada biaya Pak? Untuk sertifikasi iya dong. Oh iya. Yang menyelenggarakan sertifikasi itu nanti LSP. Bukan FPTI atau bekerja sama dengan FPTI. Jadi yang tahu yang bisa menyaring mana sih yang pemandu panjat sama pemandu lainnya gitu kan, atau yang bukan hanya pemanjat belum pemandu kan FPTI, lembaga yang menaungi panjat. Kalau misalkan saya pemanjat nih Pak Adi, terus mau sertifikasi kompetensi, itu gimana tahapannya gimana Pak Adi? Kalau yang sekarang ada ya, jadi masih yang lama, karena yang baru ini yang 50 belum harus disahkan dulu. Belum ketok palu? Belum. Harus oleh Kemenaker disahkan dulu. Jadi ini pakai yang lama masih. Dan yang lama itu adalah kita daftar ke LSP-nya. Nanti di antara persyaratannya harus punya rekomendasi dari FPTI, terus harus memasukkan pengalaman pemanduannya. Jadi ada portofolio pengalaman pemanduannya disertai dengan foto-foto. Mungkin ada pernyataan dari tamunya pernah dibawa kemana. Dari situ bisa dinilai oleh LSP bahwa ini orang ini bisa ngambil jenjangnya apa gitu. Berarti rekomendasi PT berarti masih terlibat ya, bentuknya rekomendasi. Iya, bentuknya rekomendasi ya. Nah kalau yang aturan yang baru, kompetensi yang baru kayak gimana? Ya mestinya sama. Karena setelah SKK ini disahkan, nanti LSP dibantu dengan FPTI akan membuat skema sertifikasi. Artinya yang tadi saya jelasin itu gimana sih tata cara orang mau ngambil sertifikat, itu dibikinkan skema, dan skema itu nanti harus disetujui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh iya, siap. Berarti saya pikir udah itu Pak, udah ketok palu. Terus pas kemarin ngobrol sama kawan diskusi,
kok nggak kedengeran sih gaungnya gitu kan? Iya. Belum publikasi atau itu sosialisasi? Butuh waktu. Karena yang akan disahkan bukan hanya panjat tebing, ada 10 lain. Oh ada. Oh. Ada arung jeram, ada paramotor. Kalau paramotor baru ya. Semua minat khusus tuh berbarengan waktu itu. 10. Ada event, ada ini berbagai profesi di pariwisata. Saya masih belum kebayang nih. Apakah para pemanjat kita yang profesi pemandu ini berkenan untuk punya sertifikasi? Ya, mungkin Pak Adi punya himbauan bahwa manfaatnya besar loh, seorang pemandu pemanjat untuk sertifikasi. Kira-kira gimana Pak? Ada himbauan gimana? Kompetensi pemanjatan ini ya, pemanjat tebing, pemanduan panjat tebing ini ada di ASEAN. Jadi standar kompetensinya untuk panjat tebing, pemanduan ada, ASEAN ada. Artinya pemanjat-pemanjat yang mau memandu itu bisa ngambil sertifikasinya di ASEAN. Orang Malaysia, orang Thailand, Filipina itu bisa ngambil itu. Pemandu-pemandu panjat di sana bisa ngambil sertifikasi. Artinya dengan mereka punya sertifikasi itu mereka berhak untuk memandu di Indonesia. Sama juga sebenarnya kita berhak juga ke sana dengan sertifikat kita gitu bisa. Kalau mau ngambil yang ASEAN juga bisa. Jadi kalau misalkan kita punya sertifikasi pemandu pemanjat itu pengakuannya bisa lebih secara global. Iya, karena yang waktu 2010 itu sebenarnya mengantisipasi 2015 masyarakat ekonomi ASEAN, di mana profesi itu bebas, udah keluar masuk. Jadi jangan sampai orang di Harau manjat yang mandu pemandu dari Singapura, dari Malaysia, dari Filipina. Ya lebih baik kan kalau di Phuket gitu yang memandu pemandu-pemandu Indonesia. Ya, dan kita lebih mampu, pemanjat-pemanjat kita kan terbukti dalam kompetisi kita unggul kan di ASEAN. Waktu SEA Games 9 emas dari 10 diambil oleh Indonesia. Jadi SDM kita tuh punya kemampuan itu. Dan ini ada kesempatannya, ada pasarnya. Infrastruktur panjatnya kalau di Thailand mungkin sedikit lebih bagus dari di kita gitu. Di kita juga ada Harau, ada Siung dan sebagainya. Itu juga kalau kita punya pemandu-pemandu yang memiliki kompetensi yang standar, kebutuhan kita yang lain seperti infrastruktur, jalur-jalur panjat itu dengan sendirinya akan terbangun, demand-nya akan ada kok. Demand-nya ada pasti. Kalau kita yang jualan kan pasti ada, pasti ya Allah kasih rezeki itu, ada pembelinya dan itu akan membuat kita berkembang. Ya buktinya gitu. Via Ferrata dari satu nggak sampai yang satu itu mulai jualan aja udah yang lain udah bikin 2-3 lain. Di Kalimantan Timur yang Kalimantan Barat itu ya, Kelam itu udah ada sekarang juga via Ferrata. Jadi ya gitu. Kalau yang tadi Pak dibilang 30 pemandu pemanjat di Indonesia itu sudah sertifikasi, itu mereka sudah ahli semua tuh ya? Tingkatannya banyak yang muda. Masih muda semua? Masih yang awal ya, tingkat pertama. Jadi yang level ahli belum ada. Oh belum ada? Baru 2 level. Karena itu berjenjang. Nah, jadi habis ngambil 1 boleh ngambil 2. Tapi yang baru ini kelihatannya skemanya nggak begitu. Prosesnya lama nggak Pak? Dari 1 jenjang ini? Tergantung orangnya? Sebenarnya nggak. Intinya adalah kemampuan dia manjat. Jadi kalau yang muda itu dia cukup bisa membuktikan bahwa dia mampu manjat 58 sampai 59. Berarti nanti orang LSP-nya ikut ke lapangan? Iya harus. Asesornya harus ini. Asesornya ya orang-orang panjat tebing juga yang ngambil itu, yang ngambil profesi asesor.
Udah ada kita. Kalau masalah biaya berapa Pak Adi kalau sertifikasi gitu? Biayanya sekitar 700.000 untuk yang level 1, yang level 2 seingat saya 1 juta. Murah sih, 700.000. Kira sama berapa gitu, 5 juta gitu soalnya. Kalau tentang harapan Pak Adi nih kira-kira dari yang Pak Adi tahu bahwa pemandu pemanjat kan mungkin bertebaran gitu. 30 orang itu kira-kira udah berapa persen Pak Adi? 90 lebih. Udah 3 kali sertifikasi, setiap sertifikasi sekitar 30-an orang. Jadi mungkin 90, hampir 100 orang lah yang udah bersertifikat. Dari 100 orang itu kira-kira secara nasional itu berapa persen tuh Pak Adi? Dari jumlah pemandu pemanjat kita, apakah udah, kalau saya ngeliat kayaknya sedikit ya, harus diakui itu benar. Dari 90 itu yang kerja tiap hari manjat aja belum tentu semua itu. Belum tentu 100%. Saya juga kalau angkanya saya sendiri nggak tahu. Tapi kita ini di dalam, termasuk bersyukur kita ya, sudah punya. Iya, sudah punya. Karena difasilitasi oleh Kemenparekraf. Tapi sudah ada perusahaan yang mengkhususkan diri menjual itu. Di Jogja ada satu, terus Konsina itu walaupun dia juga gunung dan wisata lain, tapi dia punya yang divisinya khusus pemandu panjat. Saya yakin kalau ini berjalan bareng, kita bangun bareng, infrastrukturnya jadi, semuanya jadi, itu bisa jadi pilihan orang. Kan tujuan kita mengembangin pariwisata tuh meningkatkan waktu dia stay di Indonesia, ya kan? Kalau kita tambah dengan panjat tebing, arung jeram, mungkin dia nambah berapa hari ya, tapi dia bisa adventure tourism itu jadi salah satu kunci untuk ngebangun kita dari kemunduran akibat COVID itu. Jadi Kemenparekraf nggak bikin satu paket ya, sektor infrastruktur juga SKK. Saya rasa program yang kami kemarin dapatkan, FPTI dapatkan itu bagian dari upaya pemerintah kita, menurut saya, untuk mengembangkan, karena barengan dengan kami arung jeram juga. Kalau di dalam adventure tourism kan arung jeram yang mungkin paling udah kelihatan ya, paling seksi, udah marketnya jelas kayak gitu. Tapi panjat tebing itu dasar dari semua kegiatan adventure kan. Kegiatan di gunung itu dasar dari semua adventure activity, adventure sport maupun adventure tourism kan. Iya. Ya, panjat tebing intinya. Nah, kalau misalkan ada satu contoh nih Pak Adi, misalkan Karten. Karten itu notabene tebing, tapi gunung. Ada pemandu gunung. Itu kira-kira masuknya kemana ranahnya? Apa pemandu gunung atau pemandu pemanjat tebing atau gimana? Kalau kita naik rute normal di Kartens itu minimal dia mesti punya kompetensi pemandu panjat yang muda, karena kan itu jalurnya ada yang 58, 57 gitu, walaupun pengamannya sudah terpasang ya. Mungkin di sertifikat pemandu gunung nggak ada kali Pak Adi tentang ada teknis di pemandu gunung ada panjat tebing ada. Jadi ini sebenarnya beririsan tentunya. Jadi sebenarnya ini juga kesempatan untuk kolaborasi antara panjat tebing dengan pemandu gunung ya, asosiasinya PGI atau Federasi Mountaineering ya. Itu bisa jadi kolaborasi, bisa jadi sinergi karena ini yang terjadi di International Federation Mountain Guide Association itu IFMGA, itu juga punya struktur sertifikasinya juga seperti dua jalurnya, dari panjat tebing, dari snow ski guide jadi satu plus avalanche yang dia mesti dapat untuk dia bisa alpine guide. Karena kalau gunung alpine itu kayak Kartens, ada saljunya, ada batu, ada tebingnya. Jadi si pemandunya harus punya kompetensi di salju dan soalnya kalau secara bisnis saya ngeliat contoh yang konkret Karten Pak nih, karena banyak dituju kan pada tebing lain. Betul. Berarti kalau gitu pemandu-pemandu di Karten sangat wajib ya
harus ada kompetensi ya. Punya sertifikasi pemanjat ya harusnya. Iya, betul. Bukan pemandu gunung aja sertifikasi, tapi pemandu panjat tebing juga harus. Iya, sebenarnya sama seperti semua pemandu itu diwajibkan mengambil sertifikasi P3K. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Kalau ini terkait dengan tebing, sebaiknya ambil sertifikasi panjat tebing. Tapi sertifikat kan tadi saya bilang, sertifikasi pemanjat tebingnya sendiri belum ada, Prof. Itu sebagai standar profesi pemanjat tebing itu belum ada. Terakhir nih Pak Adi, sebelum tidak lagi. Siap. Kira-kira apa nih harapannya ke depannya nih? Terlebih ternyata belum disahkan nih SKKN ini kompetensi pemandu panjat nih. Harapan Pak Adi kira-kira ke depannya gimana Pak Adi tentang kompetensi pemandu panjat gunungnya? Jadi standar kompetensi kerja nasional itu Indonesia ya, standar kompetensi itu punya dua fungsi. Satu itu untuk sertifikasi profesi, untuk membedakan mana sih pemandu profesional dan pemandu amatir atau cuman bawa anak istri manjat, itu harus beda antara yang berprofesi. Yang kedua adalah CBT istilahnya, ini CBS ya, yang ini CBT yaitu Competence Based Training. Jadi dengan adanya standar kompetensi ini bisa dibuat kurikulum, silabus dari pelatihan pemandu panjat. Untuk dapat sertifikasi profesi kan orang ada yang dari pengalaman, ada yang dari sekolah gitu kan. Kayak dokter lah contohnya. Kalau dokter kalau nggak sekolah dokter nggak mungkin dia bisa, walaupun dia ngobatin orang berpengalaman puluhan tahun nggak mungkin dia bisa dapetnya. Dia harus sekolah. Nah ini kita bisa balik seperti itu di pemandu panjat yang sekarang ada yang sudah tersertifikasi adalah orang-orang yang memang udah terlatih, udah biasa bawa tamu manjat. Tapi kita punya chance, kita punya jalan untuk membuat pelatihannya berdasarkan standar kompetensi yang ada, karena di situ udah ada. Kalau kamu nolongin orang kecelakaan kecil harus ngapain, kalau kamu bawa tamu ke jalur yang 513 harus ngapain, itu ada. Ada. Kalau kamu jemput tamumu sebelum ke tebing gimana, itu ada. Jadi itu bisa dibikin pelatihannya, karena di dalam standar kompetensi itu ada pengetahuannya apa yang dibutuhin, sikapnya apa yang dibutuhin, dan keterampilannya apa gitu. Kalau keterampilan itu misalnya bikin simpul gimana bikinnya gitu, atau masang jumar gimana masangnya. Tapi sikap masang itu hati-hati, misalnya sikapnya harus waspada, itu masangin harnas orang tuh sikapnya itu ada detail, ada di dalam SKK ini itu ada. Jadi untuk bikin kurikulum dan ini bisa. Jadi orang akan bisa, kita semua ini akan punya kesempatan untuk bikin pelatihan buat pemandu. Berarti asesornya benar-benar ahli tuh. Nanti harus begitu ya. Oke, ada terakhir Pak Adi, ada yang mau disampaikan Pak Adi untuk teman-teman, khususnya teman-teman calon pemandu pemanjat dan teman-teman pemandu pemanjat. Kira-kira apa nih? Buat saya sih sebenarnya standar kompetensi itu salah satu cara untuk kita ngebangun dunia panjat tebing ini masuk ke dalam mainstream industri, mainstream ekonomi kita gitu. Dulu zaman saya mulai manjat kan dianggap oh ini selengean nih, orang aneh-aneh nih gitu ya. Udah aman di bawah manjat-manjat gitu, bisa jatuh. Tapi kesan itu sekarang memudar, ya adanya atlet kompetisi itu kan atlet juara dunia gitu. Atlet kita juara dunia semua ya. Iya gitu kan, jadi mulai berubah gitu. Oh ini mereka bukan hanya orang-orang liar dulu itu, tapi ini atlet. Nah sekarang kita punya kesempatan. Ini mereka profesi pemandu, sama dengan pemandu di Borobudur, sama dengan pemandu di Bali. Kita sama. Terakhir nih Bali ngomong, memang ini udah 3 kali terakhir. Nggak apa-apa sih, saya senang. Kira-kira nih Pak Adi, emang Pak Adi tahu nggak kira-kira tuh berapa sih honor jadi seorang pemandu sampai harus ada sertifikasi yang khusus gitu, besar gitu kan?
Profesi pemandu panjat tebing itu? Saya tahu sekitar 200-300 setiap kali bawa. Juta? Ribu. 200.000? 300.000 tiap kali bawa ini ya. Satu orang hitungannya? Bisa, jangan-jangan bisa satu rombongan. Satu rombongan. Yang saya tahu. Tapi kalau kartens kan sebenarnya sama ya, profesi yang sama itu ya lebih lah. Mereka bisa bawa take home 10 sampai 20. Per orangnya, per pemandunya bisa bawa take home-nya 10 sampai 20 juta. Iya gitu. Jadi potensinya seperti itu menurut saya. Kalau kita cuma bawa day trip, berapa orang, 3 orang, 4 orang, seperti itu. Yang bersihnya di bawah take home pay-nya mungkin 300, 250. Kalau 500.000 aja udah. Tapi kan yang utamanya kan safety-nya. Iya, kalau betul. Orang terus safety, terus kita mendapat profesional mengaku. Sebenarnya kalau dalam profesi kepemanduan adalah yang kita berikan kepada mereka bukan dia bisa manjat terus dia bersaing dengan Adam Ondra atau dengan Kiromal Katibin gitu, enggak. Yang kita kasih itu pengalaman, experience mereka, ya, kehati-hatian dalam safety gitu. Ada edukasinya juga. Kegembiraan dalam keberhasilan menyelesaikan masalah yang dia lihat gitu. Mungkin dia nggak nyampe puncak, tapi ada bagian yang dia nggak bisa lewat setelah sore, setelah berapa kali nyoba dengan bimbingan pemandunya dia bisa mungkin melakukan gerak itu. Dia ada curiosity-nya terbangun, dia pengen ulang lagi. Sama mengurangi kesan agak ngeri gitu. Iya betul. Orang manjat kan nilainya wah ngeri banget. Ya. Seperti itu kali Pak. Iya. Oke Pak Di, terakhir lagi lama kan? Ini artinya saya ngejelasinnya kurang jelas atau emang ini topiknya muncul. Menarik gitu. Ya. Itu ada dua pilihan. Muncul lagi Pak Di. Oke Pak Di, terima kasih atas waktunya di kantor FPTI. Nanti kita coba kembangin lagi kira-kira di teman-teman di redaksi kira-kira ada yang perlu ditambahkan apa gimana. Demikian Sobat Explore, bincang-bincang ringan kita sama Pak Adi Seno, penyusun ketua tim penyusun SKKNI pemandu panjat tebing. Ya. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang di channel Explore Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is there